Pemerintah Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah menargetkan pengajuan usulan sekolah rakyat dapat masuk tahap 2A, yaitu rujukan pembangunan secara permanen. Pihak pemerintah Kabupaten Parigi Montong telah memastikan pengajuan tahap 1 untuk sekolah rakyat dinyatakan tuntas yang meliputi penyiapan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Parigi Montong, Tri Nugraha Adiarta menyebutkan, dengan usulan itu, saat ini sisa menunggu waktu dalam pengajuan rencana kembali secara fisik. Menurut Tri Nugraha, dari beberapa daftar seperti tahap 1A, 1B, 1C Parigi Montong dinyatakan belum masuk, sehingga ditargetkan dapat masuk pada tahap 2A. Di tahap 2A itu meliputi rehabilitasi bangunan untuk awal sekolah rintisan, serta pembangunan permanen sekolah rakyat. Kemudian, bila tahap tersebut telah dilakukan proses verifikasi dan validasi pihak Kementerian PUPR-ST, maka program sekolah rakyat dapat berjalan di Parigi Montong. Kami sudah sampaikan RAP dan proposal rintisan, proposal sekolah SR permanen kami sudah sampaikan. Saya sampaikan tadi sama Pak Bupati, mohon izin Pak Bupati, kapan ada waktunya Pak Bupati lagi, kita serahkan lagi secara fisik lagi, kembali lagi untuk mereka di sana terkait dengan proposal rintisan sekolah rakyat. Karena kalau di tahap 1 ini, 1A, 1B, sampai 1C ini, kita belum masuk di dalamnya. Ada yang namanya ada tahap 2, tahap itu di 2A, 2B, dan 2C. Mudah-mudahan kita bisa masuk di tahap 2A. Nah, kalau sudah diverifikasi, validasi terkait dengan bangunannya oleh Kementerian PUPR, berarti sekolah rakyat rintisan itu bisa jalan di Kabupaten Parigi. Program sekolah rakyat sebagai bagian dari implementasi instruksi Presiden Inpres nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim, salah satunya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dari Parigi Montong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Warga binaan di lingkup pemasyarakatan Sulawesi Tengah diberdayakan untuk menghasilkan sejumlah komoditi pangan guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus memenuhi pasokan bahan dasar makan bergizi gratis. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter Rizky Budiman dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam Rizky, silakan dengan informasi selengkapnya. Iya, selamat malam Fabi. Kami menginformasikan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk ikut memperkuat ketahanan pangan nasional maupun di daerah melalui program pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan di lingkup pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari program tersebut, Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah berhasil melakukan capaian yang cukup signifikan di mana dalam program ini warga binaan telah berhasil mengelola sebanyak lahan pertanian, maksud kami seluas 263 meter persegi. Dan program ini tentunya melibatkan sebanyak 224 warga binaan yang dibagi di 27 klaster dari beberapa sektor seperti sektor pertanian, sektor perikanan, dan juga sektor peternakan. Dari program ini tentunya Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah juga telah berhasil membina warga binaan dan berhasil menghasilkan berbagai komoditi seperti sayur-sayuran dan juga beberapa komoditi dari sektor perikanan, peternakan, hingga buah-buahan dan juga bibit hewan ternak. Dan dari hasil upah yang berhasil didapatkan oleh para warga binaan dari program ini mencapai 220 juta rupiah dari hasil penjualan seperti ayam pedaging dan juga bebek pedaging, beberapa ekor kambing dan juga beberapa ekor sapi. Dan dari program ini tentunya diharapkan juga bahwa tidak hanya menjadi program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional maupun pangan daerah, namun program ini juga diharapkan dapat menjadi upaya untuk pemasok makan bergizi gratis atau pembuatan makan bergizi gratis dengan agar memang supaya program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lancar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian dapat kami informasikan. Fahmi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Muaro Jambi menjadi salah satu dari 3 dapur SPPG di Kabupaten Muaro Jambi yang menyajikan makanan bergizi gratis untuk siswa. Dapur SPPG ini telah menjangkau 1.000 siswa di 4 sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Muaro Jambi yang berlokasi di Pondok Meja, Kecamatan Mestong, mendistribusikan 1.000 porsi makanan bergizi gratis untuk siswa di 4 sekolah sekitar.
Pembagian makanan dilakukan sejak pagi hari dengan siswa sebagai penerima manfaat. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Heri Supriyawan mengatakan jumlah penerima manfaat makanan bergizi gratis dari dapur SPPG Polres Muaro Jambi akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau 3.000 siswa. Dalam proses pendistribusian, Kapolres menjamin dapur SPPG telah memenuhi standar pengoperasian secara rutin dan menjalankan standar keamanan pangan. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya adik-adik siswa kita, harapan kita ke depan menjadi manusia-manusia yang unggul menyambut generasi emas tahun 2045. Operasional dapur SPPG melibatkan puluhan relawan, petugas Badan Gizi Nasional, dan Babin Kamtibnas yang terbagi dalam beberapa divisi. Mulai dari tim persiapan pangan, pemasakan, driver, hingga petugas cuci piring. Semuanya berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Saat ini telah beroperasi 3 dapur SPPG yang menyajikan makanan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi. Selain di Kecamatan Mestong, dapur SPPG juga beroperasi di Kecamatan Jaluko dan Kumpeh Ulu. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Siswa SMP Negeri 8 Kota Jambi antusias menyambut program makan bergizi gratis perdana saat mulai dilakukan di sekolah mereka. Hingga akhir Oktober 2025, dari 393 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ditetapkan, saat ini baru 56 dapur beroperasi penuh dan 34 dapur dinyatakan siap beroperasi. 56 dapur tersebut telah menyasar 155.500 penerima manfaat mulai tingkat PAUD hingga SMA yang tersebar di 11 kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Program makan bergizi gratis MBG perdana telah berlangsung di SMP Negeri 8 Kota Jambi pada 3 November 2025 dengan jumlah penerima 781 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini disambut antusias oleh siswa dan guru. Siswa mengaku program MBG menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesehatan dan semangat belajar di sekolah. Pendapat saya rasa siswa-siswa SMP 8 Kota Jambi menerima MBG dengan rasa senang karena juga MBG ini sudah dinanti-nanti oleh para siswa cukup lama. Makin semangat pastinya untuk datang ke sekolah untuk menanti adanya MBG juga. Kalau uang jajan sekarang mulai berkurang karena adanya MBG. Kepala SMP Negeri 8 Jambi, Germila Smawati, mengapresiasi pelaksana program MBG. Program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, sekaligus mendorong semangat belajar melalui penyediaan makanan sehat dan seimbang. Germila Smawati berharap program ini terus berlanjut dan mampu mendukung peningkatan konsentrasi dan prestasi belajar siswa di sekolah. Alza Iwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Menteri Komunikasi dan Digital